Oke, ini saatnya untuk kuis fakta atau mitos lagi. Simak hal-hal yang mungkin sudah kamu tahu sejak kecil ini dan coba tebak mana yang fakta serta mana yang nggak lebih dari sekedar mitos. Zombie bukanlah cerita karangan. Benar. Oke, kita sebagai manusia nggak bisa berubah menjadi zombie seperti yang kita tonton di film-film. Tapi di dunia hewan ada zombie loh. Sebagai contoh, sejenis jamur bisa menguasai semut dengan zat kimia tertentu. Otak semut mengalami perubahan hingga ia meninggalkan keluarganya untuk misi khusus, mencari ranting dan daun khusus tempat jamur itu tumbuh, lalu melepas sporanya ke udara. Kelelawar itu buta. Sama sekali nggak benar. Mungkin mitos ini berasal dari fakta bahwa kelelawar adalah hewan nokturnal dan punya kemampuan mendengar luar biasa. Seringnya, hewan ini berburu saat gelap dan mengandalkan ekolokasi sama seperti paus. Tapi bukan berarti kelelawar itu buta loh. Matanya bukannya tak berfungsi, hanya saja menyesuaikan dengan kondisi sedikit cahaya. Air terjun terbesar di dunia ada di bawah laut. Nah, yang ini benar banget. Lokasinya di Laut Nordik. Air laut yang dingin lebih padat daripada air terjun yang hangat. Tingginya hampir 3,2 km. Tawon terkecil di dunia nggak lebih besar dari amuba. Ini juga benar. Tawon ini punya anggota badan yang sama dengan serangga lain, seperti mata, sayap, otak, kaki, dan lain-lain. Tapi, ukurannya cuma 0,2 mm, yang seringnya menjadikan tawon ini lebih kecil dari organisme bersel satu, yang juga kita kenal sebagai amuba. Sebutir telur burung unta punya beberapa kuning telur. Ini tidak benar. Seperti telur ayam biasa, telur burung unta cuma punya satu kuning telur, tapi ukurannya sangat besar, setara dengan 24 kuning telur ayam. Semua dinosaurus berukuran raksasa. Wah, itu salah. Film-film menampilkan dinosaurus sebagai kadal bersisik raksasa, tapi itu nggak benar. Pertama, ada banyak spesies dinosaurus yang berukuran kecil dan beberapa berukuran sekecil kalkun atau merpati. Selain itu, sebagian dinosaurus seperti T-Rex bahkan tubuhnya tertutup bulu, terutama dalam tahap awal kehidupan mereka. Oksigen itu tidak berwarna. Yang ini setengah benar. Dalam bentuk gas, oksigen memang tak berwarna, tapi dalam bentuk padat, oksigen memiliki warna biru langit. Kita cuma menggunakan 10% dari otak kita. Wah, kalau buat aku, itu benar. Tapi secara keseluruhan, ini salah. Gagasan tentang menyembunyikan kekuatan luar biasa di bagian lain otak kita bisa menjadi cerita film menarik, tapi lain ceritanya di dunia nyata. Sebenarnya, kita selalu memakai 100% otak kita. Hanya saja, ada bagian tertentu yang lebih aktif dibanding bagian lain dalam kondisi yang berbeda. Mitos 10% itu berawal dari tahun 1890-an dengan psikolog Harvard, William James, dan Boris Sidis. Lobster mengecap dengan kakinya. Oke, yang ini benar. Sebenarnya, manusia kadang juga melakukan hal yang sama loh. Kita bisa mengecap bawang putih dengan telapak kaki kita. Gosokkan sedikit bawang putih di telapak kakimu yang tanpa alas dan nikmati rasanya di mulutmu. Bahan kimia yang membuat bawang putih beraroma unik diserap oleh kulit, melewati aliran darah, dan berakhir di mulut serta hidungmu. Wah, syukurlah kita nggak bisa mengecap rasa semua benda yang kita injak. Lanjut, kera adalah nenek moyang kita. Bukan, kita semua primata dan punya nenek moyang kera yang sama, tapi sangat jauh dengan spesies seperti simpanse. Tapi, evolusi jauh lebih rumit dari itu. Silsilahnya terbagi. Setelah itu, tiap spesies berkembang ke arah mereka sendiri. Dengan begitu, manusia dan kera punya banyak fitur berbeda setelah terbaginya garis keturunan mereka di masa lalu yang sangat jauh. Kalau begitu, mungkin Neanderthal adalah nenek moyang kita?
Lagi-lagi mitos. Meskipun mereka pernah hidup di masa yang sama dengan manusia modern, sebagian besar dari mereka menghuni bagian lain planet ini. Jadi, Neanderthal bukan satu tahap dalam perkembangan manusia, tapi memiliki silsilah lain. Neanderthal juga sangat kreatif. Mereka memakai api, membuat alat-alat, makan berbagai tanaman obat, membersihkan gigi mereka, dan melakukan banyak hal lain yang serupa dengan spesies kita. Mungkin Neanderthal menjadi punah karena perubahan iklim yang tajam. Matahari berwarna kuning. Ini tidak benar. Warna kuning adalah ilusi yang terbentuk oleh atmosfer bumi. Warna matahari yang sebenarnya adalah putih. Semua tergantung pada suhunya. Makin dingin suatu bintang, warnanya makin gelap. Jadi, bintang yang paling dingin berwarna merah tua atau coklat. Lalu ada bintang merah yang lebih panas. Jika suhu bintang sekitar 10.000 derajat Kelvin, maka warnanya biru. Matahari bukan bintang terpanas, jadi dengan suhu permukaan sekitar 6.000 derajat Kelvin, warnanya putih. Lubang hitam adalah lubang dalam artian sebenarnya. Ini mitos. Berlawanan dengan namanya, lubang hitam nggak kosong, tapi merupakan materi yang sangat padat dengan gaya gravitasi yang luar biasa kuat. Nah, sini masuk. Whoops! Jika menjelajahi gurun pasir, kemungkinan kamu masih butuh payung. Betul, sebuah kesalahpahaman umum bahwa di gurun nggak pernah turun hujan. Sebagai contoh, gurun Sonoran di Arizona mungkin merupakan gurun yang paling basah di bumi, dengan curah hujan sampai 508 mm per tahun. Anjing hanya bisa membedakan warna hitam dan putih. Mitos. Memang anjingmu nggak bisa membedakan antara merah marun dengan ungu, tapi tetap bisa melihat beberapa warna. Warna yang dominan bagi mereka adalah biru dan kuning. Misalnya, saat anjing melihat pelangi, itu akan kelihatan seperti urutan warna kecoklatan, kuning muda, abu-abu, biru muda, dan biru tua. Kucing butuh kumis untuk keseimbangan. Ini juga mitos. Kucing butuh kumis untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya, bukan untuk menjaga keseimbangan. Kumis juga membantunya melihat dan berjalan, jadi pada dasarnya kumis berfungsi sebagai antena. Tembok besar Tiongkok adalah satu-satunya objek buatan manusia yang kelihatan dari luar angkasa. Enggak benar. Foto-foto NASA membuktikan cukup banyak objek buatan manusia yang bisa kamu lihat dari luar angkasa. Misalnya jalan raya, jembatan, beberapa bandara, dan bahkan pusat antariksa Kennedy. Ingatan ikan mas cuma bertahan selama 3 detik. Tidak, tapi kalau aku iya. Ikan sebenarnya benar-benar cerdas. Suatu studi menunjukkan ikan emas bisa membedakan antara dua lagu klasik. Memang benar ikan nggak bisa belajar dengan cepat, tapi setelah lebih dari 100 sesi mereka berhasil. Yang artinya mustahil kalau ingatannya cuma bertahan 3 detik. Laut dalam sepenuhnya gelap. Mitos. Ya, sinar matahari sedikit sekali yang menembus perairan dalam. Jadi secara teknis bisa dibilang nggak ada cahaya di bawah kedalaman 975 meter. Tapi ada jenis cahaya lain di bawah sana, yaitu biopendar biru dan hijau. Biopendar menghasilkan cahaya berkat enzim yang disebut luciferase. Enzim ini memecah molekul energi tinggi dan menghasilkan foton dalam bakteri serta tubuh sebagian ikan laut dalam. Burung unta mengubur kepalanya di dalam pasir. Nggak benar. Kemungkinan besar burung itu akan mengalami masalah besar karena sesak napas. Yang sebenarnya terjadi adalah ia menaruh kepala dan lehernya ke tanah. Karena bagian-bagian ini berwarna terang, jadinya membaur, yang menjelaskan kenapa orang mengira kepalanya dikubur di pasir. Bumi itu bulat, bener nggak ya? Secara teknis, bumi berbentuk pipih di bagian utara dan menggembung di ekuator. Dengan begitu, bumi berbentuk elips tak beraturan. Ingat yang satu ini sebagai bahan obrolan di pesta mendatang ya. Air mendidih ketika kamu menambahkan sedikit garam. Ini mitos. Garam nggak memberi perubahan apapun. Kalaupun iya, justru malah membuat air makin lama mendidih.
Landak menembakkan durinya. Enggak juga. Durinya ada di ekor, bagian samping tubuh, dan punggungnya. Durinya tidak berdiri sampai ia merasa terancam. Tapi duri itu bukanlah mekanisme pertahanannya, karena agak lunak jika disentuh. Mungkin mitos ini muncul karena duri ini terlepas jika kamu sentuh. Punuk unta untuk menyimpan air. Bukan. Punuk adalah tempat menyimpan lemak, sedangkan kelebihan air disimpan di aliran darahnya. Lidah paus biru begitu besar, bobotnya bisa setara dengan gajah dewasa. Benar. Ya, hewan ini memang sangat besar. Jantung paus biru juga hampir sebesar piano kecil. Wah, mirip sama piano. Pasti itu berarti paus biru jago main piano. Dan kadang begitulah cara mitos-mitos ini berawal. Kamu kehilangan lebih banyak panas melalui kepalamu. Enggak. Alasan sebenarnya orang mempercayai hal itu adalah karena pas hawa dingin, kepala adalah satu-satunya bagian badan yang paling mungkin tetap nggak ditutup. Jika keluar cuma memakai kaos, kita akan kehilangan panas melalui lengan kita. Jadi, pakailah topi kawan. Sementara itu, jika kamu cuma memakai kaos pas keluar di musim dingin, bukan cuma lenganmu yang akan kedinginan. Ada dua sisi dari setiap cerita, seperti halnya bantalan kapas biasa. Tepatnya, dua tekstur yang beda. Yang satu halus dan harusnya kamu gunakan di area wajah yang sensitif, misalnya mata. Sisi yang lebih kasar bisa untuk menghapus make up dan membersihkan wajahmu di area yang kurang sensitif seperti dahi. Jika suka tanaman hias di dalam ruangan, mungkin kamu sudah melihat bahwa pot bunga berlubang-lubang di bawahnya. Lubang ini menjadi alasan tanaman hidup dengan subur. Lubang di dasar pot sangat penting untuk drainase air. Berkat lubang ini, kamu bisa mencegah penumpukan air yang akhirnya bisa merusak tanamanmu. Berkat lubang ini juga, akar bisa tumbuh dan berkembang keluar dari potmu. Apa kamu pernah nyadar kalau kebanyakan kacamata penerbang berlensa hijau? Ini ada kaitannya dengan asalnya. Kacamata ini pertama kali muncul tahun 1930-an. Sebelum itu, para pilot memakai kacamata goggle untuk melindungi mata ketika mereka mengudara. Altitudo tinggi dengan sinar matahari menyilaukan dan suhu di bawah nol adalah ujian berat bagi mata mereka. Kacamata goggle membantu mengatasi masalah itu, tapi ada satu lagi. Karena perbedaan suhu di dalam dan di luar goggle besar, lensanya akan berkabut dan mengaburkan pandangan pilot. Jadi, perusahaan Bausch & Lomb menemukan lensa teardrop berbingkai logam ringan. Lensanya berwarna hijau tua sebab corak ini meniadakan sinar biru yang juga menjadi masalah bagi pilot ketika sedang terbang di atas garis awan. Selain itu, lensa hijau mengurangi silau dan meningkatkan kontras serta ketajaman. Lubang di samping sepatu ketsmu. Apa lubang itu memang perlu? Ya. Lubang itu memungkinkan udara masuk ke dalam sepatu agar kakimu tetap sejuk. Kamu juga bisa memakainya agar sepatumu bergaya dan menalikannya dengan cara lain. Ada dua alasan kenapa botol plastik berlekuk. Pertama, jika kamu minum air dingin dan udara sedang panas, kamu akan melihat banyak embun di botolmu. Atau jika kamu olahraga atau berlatih fisik, tanganmu berkeringat. Dan jika permukaan botolnya licin, maka akan lebih sulit digenggam. Jadi, lekukan itu untuk memperbaiki genggaman tanganmu. Alasan yang kedua adalah dengan lekuk ini, produsen bisa memakai plastik yang lebih tipis. Itu berarti mereka butuh lebih sedikit bahan untuk seluruh produksi, dan plastik masih cukup kuat agar botol tetap dalam bentuknya. Hanger pakaian kayu bukan cuma agar tampilannya indah. Karena terbuat dari kayu aras, hanger ini mengeluarkan aroma harum di lemari pakaianmu. Selain itu, hanger ini bisa mengusir serangga. Jenis hanger ini juga cukup kuat hingga berguna bagi pakaian berat seperti jaket dan sulit rusak, sehingga akan lebih tahan lama. Mungkin kamu telah lihat ada kotak berwarna di dasar pasta gigimu. Blok ini kebanyakan berwarna biru, merah, hijau, dan hitam. Itu semacam penanda mata, karena tanda ini membantu mesin di bagian perakitan untuk mengenali di mana dan kapan harus memotong pasta gigi dan menyegel ujung tubnya. Sebagian sepatu bot memiliki lingkaran di bagian atas dan belakang, mirip pernyataan fashion ya? Atau ini sesuatu yang ditambahkan produsen sepatu biar seru?
Tapi sebenarnya, lingkaran itu punya tujuan tersendiri. Dengan lingkaran itu, kamu bisa menarik sepatu ke atas saat memakainya. Selain itu, kamu bisa menggantungnya dengan mudah atau memakai lingkaran untuk memberikan kekuatan lebih bagi tali. Momen pengakuan, ingat bagian tambahan dari penyedot debu? Apa kamu juga menyingkirkannya dan nggak pernah memakainya lagi? Sebenarnya, bagian ini sangat membantu saat kamu bersih-bersih rumah karena bisa dipakai di area khusus yang terkadang sulit dijangkau dengan bagian yang biasa. Kita semua tahu kegunaan pengupas sayur, tapi selain untuk mengupas wortel dan kentang, kamu bisa memakainya untuk mengupas bawang. Mengupas bawang dengan alat ini bisa lebih cepat daripada memakai pisau. Selain itu, akan mencegah kamu meneteskan air mata. Sebagian sweater memiliki sesuatu yang sangat spesifik di area lehernya. Tambalan berbentuk huruf V yang bisa kamu lihat di bagian tengah kerah leher. Sisipan beralur yang mirip alur di keliman dan lengan memungkinkan pemiliknya memakainya dengan lebih mudah. Dan kerahnya nggak akan berubah bentuk. Sisipan berbentuk huruf V ini akan menegang, sehingga pemakai sweater bisa memasukkan kepalanya melalui kerah itu. Tambalan ini juga bertujuan untuk menyerap keringat. Dalam versi awalnya, sweater memiliki dua sisipan di bagian belakang dan depan kerah. Seiring waktu, yang bagian belakang hilang, dan sisipan V ini menjadi semacam hiasan. Sebab produsen mulai menjahit tambalan ini di kerah tanpa memakai bahan beralur yang dulunya mereka tambahkan. Kotak-kotak atau lingkaran berwarna terang yang kamu lihat pada kemasan makanan bukan indikasi vitamin, mineral, atau rasa tertentu yang terkandung dalam makanan itu. Dan ini bukan kode rahasia yang harus dipecahkan oleh konsumen. Biasanya ini adalah kode untuk teknisi cetak. Kode ini disebut Process Control Patches atau blok warna percetakan. Dalam proses cetak kemasan makanan, produsen memakai blok-blok warna itu untuk mengecek apa tinta cetak sudah benar. Mereka membandingkan warna dari blok yang mereka cetak untuk memastikan produk yang dicetak memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dikenali di seluruh dunia. Mayoritas percetakan cuma menggunakan 4 warna, kuning, magenta, shane, dan hitam. Sebagian percetakan memakai warna tambahan seperti hijau, oranye, dan ungu. Karena itulah, terkadang kamu melihat banyak lingkaran pada kemasan tertentu untuk menguji warna tinta. Garis tepi pada buku tulis. Garis ini bukan untuk dijadikan semacam panduan untuk mencatat dan menulis. Seseorang memperoleh solusi potensial yang diharap melindungi karya tertulis dari tikus. Dulu, tikus adalah penghuni yang sangat biasa di rumah manusia. Tikus dikenal karena makan apa saja, seperti kertas misalnya. Maka, orang mulai menambahkan garis tepi yang lebar sebagai hidangan pembuka yang diharapkan membuat tikus kenyang. Dengan cara ini, tikus nggak akan ingin menyantap hidangan utamanya, halaman yang ditulis. Jas memiliki lubang kancing di dekat takik merah. Produsen membuatnya dalam keadaan tertutup hingga kamu nggak akan bisa membukanya tanpa merusak jasmu. Dan jika dibandingkan dengan lepel lain, akan kamu lihat lepel yang sama sekali polos, tanpa ada petunjuk. Kamu tak akan menemukan lubang kancing tanpa pasangan pada jas saja. Kemeja camping, peacoat, dan beberapa jenis pakaian lain juga memilikinya. Dan ini ada kaitannya dengan sejarah lepel, yang paling awal muncul di pertengahan abad ke-19. Sebelum ini, seringnya pria memakai jubah berkerah tinggi. Mereka akan mengancingkannya sampai ke atas. Di hari-hari yang panas, mereka akan mengendurkan posisi kancing, menurunkan kerah, dan membiarkan kancing teratas terbuka. Ini melegakan dari kegerahan. Selain itu, penutup mereka yang terlipat akan simetris di dada. Dan hari ini, kita mengenali ini sebagai lepel. Orang berhenti menggunakan lubang kancing ini setelah mereka menemukan lepel, kecuali untuk beberapa kesempatan formal. Seperti misalnya, ketika kamu ingin menyematkan bunga di sana. Itu sebabnya pembuat setelan membiarkannya sebagai fitur fashion. Kantong teh sangat mudah menebak untuk apa gunanya, tapi kantong teh bisa berguna saat kakimu berbau setelah hari yang panjang dengan bersepatu. Masukkan sekantong teh yang tak terpakai tentunya ke dalam sepatumu di malam hari. Ketika kamu bangun, kantong teh akan menyerap semua bau yang tak diinginkan. Tapi pastikan untuk membuangnya. Kamu nggak mau minum teh dengan aroma khusus kan?
Binder klip juga memiliki tujuan yang membantu, kecuali tujuan utamanya. Kamu bisa menjepit uangmu untuk menyatukannya. Hal yang sama berlaku dengan klip kertas. Jika gelang kesayanganmu putus dan kamu lagi mencari cara untuk menyatukannya, klip kertas bisa membantu. Cukup kaitkan satu klip di tiap ujung gelang. Pilin dengan ringan dan gelangmu siap dipakai lagi. Kamu pasti udah tahu fakta-fakta tentang tubuh kamu kan? Mana yang mitos dan mana yang fakta? Nah, kalau benar, kamu dapat 1 poin. Tulis skor kamu ya. Gizi telur coklat lebih besar daripada telur putih. Mitos atau fakta? Mitos. Gak ada penelitian yang bilang telur coklat lebih sehat daripada telur putih. Warna cangkangnya aja yang beda, tapi warna ini gak berhubungan sama gizi dan kualitasnya. Jenis ayamlah yang memengaruhi warna ini. Kalau cuping ayam itu berwarna putih, telurnya juga putih. Katanya tumpukan debu di rumah kamu sebenarnya sel kulit mati yang luruh. Emang iya? Jijik banget, ih. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos ya. Ada banyak komponen lain selain serpihan kulit yang bisa bikin rumah berdebu. Menurut penelitian di rumah-rumah Kanada, serat, rambut, bahan bangunan, jamur, serbuk sari, bagian tubuh serangga, dan abu adalah beberapa di antaranya. Masuk akal sih, karena rumah dekat jalan raya atau area renovasi bisa lebih berdebu daripada rumah di tengah hutan. Kulit adalah organ terbesar. Fakta atau mitos ya? Fakta. Tunggu, bukannya usus bisa jadi panjang banget kalau direntangkan? Enggak, tetap lebih besar kulit. Manusia dewasa memiliki kulit seberat 3,5 kg dan seluas 2 meter persegi. Nggak kebayang kalau kita nggak punya kulit kan? Karena kulit bukan cuma menutup tubuh, tapi juga melindungi kita. Kamu nggak bisa bernapas dan menelan bersamaan? Mitos atau fakta? Fakta. Ayo, siapa yang nyobain setelah nonton ini meskipun tahu jawabannya? Coba aja sendiri. Jadi di tenggorokan itu ada 2 saluran yang penting untuk hidup. Bahasa sehari-harinya adalah saluran napas dan saluran makanan. Saluran ini mencegah kita bernapas dan menelan bersamaan. Kalau enggak, makanan bisa masuk saluran napas dan menimbulkan komplikasi parah. Makanya kalau tersedak, kita akan batuk sehingga makanan nggak masuk ke paru-paru. Selain jari, lidah juga punya sidik yang unik loh. Mitos atau fakta? Fakta. Lidah manusia punya ciri luar biasa yang bikin kita merasakan makanan. Lidah juga punya tekstur yang unik. Kita menggunakan sistem biometrik seperti sidik jari, pindai suara, dan pindai iris untuk autentikasi yang penting untuk proses identifikasi dan verifikasi. Sidik lidah juga digunakan sebagai alat sistem biometrik karena unik dan susah banget untuk ditiru. Bayangin deh, kalau kita mulai pakai sistem ini biar aman, kita bakal mengunci brankas atau ponsel dengan sidik lidah. Manusia dewasa berada di kamar mandi selama 3 jam setiap minggu. Tebak, fakta atau mitos nih? Fakta, saintis bikin jejak pendapat yang mengungkap bahwa rata-rata manusia dewasa menghabiskan 3 jam 9 menit di kamar mandi setiap minggunya. Ini lebih lama daripada waktu olahraga mereka. Santai aja, nggak usah buru-buru. Mitos atau fakta nih, kamu menelan 8 laba-laba setahun selama tidur. Jangan percaya lah, untungnya buat kita dan buat laba-laba, ini mitos. Nggak usah takut lagi dan tidur aja yang nyenyak. Kebanyakan laba-laba nggak dengan sengaja kok mendatangi manusia. Mereka juga merasa aneh dengan getaran dari orang yang lagi tidur. Atau mungkin mereka kayak hidup di habitatnya ya. Laba-laba berpikir kamu teman sekamar mereka. Selama nggak ada buktinya, ini mitos. Tulang paha bisa menahan tekanan ratusan kilogram. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Benar, ini fakta. Orang-orang menyebutnya tulang paha, padahal sebetulnya tulang femur. Lokasi tulang ini ada di bagian atas kaki, dan menurut para ahli, tulang ini sulit patah. Femur adalah salah satu dari 2 tulang terkuat di anatomi kita. Kalau penasaran, yang pertama adalah tulang temporal tengkorak. Tulang paha bisa menahan beban 30 kali berat badan kamu loh. Mungkin karena tulang ini adalah tulang terpanjang dan terbesar di tubuh manusia.
Kamu percaya nggak kalau bercukur bikin bulu tumbuh lebih tebal? Mitos atau fakta tuh? Mitos itu bisa dibantah seperti ini. Para ahli bilang bercukur nggak memengaruhi ketebalan bulu. Karena kepala bulunya nggak tercabut, akarnya masih utuh, jadi kamu cuma mencukur bagian atasnya aja. Setelah bercukur, bulu yang tumbuh akan tumpul karena terpotong sehingga kamu merasa lebih tebal. Pernah ngambil lagi makanan yang baru terjatuh? Katanya nggak apa-apa tuh. Fakta atau mitos? Mitos, jangan makan sesuatu yang udah jatuh ke lantai dong. Nggak ada tuh yang namanya belum 5 menit. Peneliti menemukan sejumlah bakteri pindah ke makanan dalam 5 detik. Kelembapan makanan memengaruhi tingkat kontaminasi. Contohnya gini, kamu nggak sengaja menjatuhkan semangka dan keripik ke lantai. Nggak tahu kenapa jatuh dan kenapa juga kamu makan itu bersamaan. Tapi semangka bakal lebih terkontaminasi daripada keripik. Karena kelembapan semangka lebih tinggi, permukaan semangka lebih rentan terhadap perpindahan bakteri. Rambut pirang dan rambut merah bakal segera punah. Mitos atau fakta nih? Ini sih gampang, mitos ya. Rambut merah atau pirang berkaitan dengan gen resesif. Gen ini bisa diturunkan tanpa menciptakan warna rambut pembawa gen. Kalau kedua orang tua punya gen resesif yang sesuai, kemungkinan besar generasi penerusnya akan berambut pirang atau merah. Benar, gen ini langka, tapi populasi masih membawa gen ini sehingga nggak akan hilang selamanya. Gen ini baru akan punah jika semua orang di dunia yang memiliki gen ini punah juga, jadi kemungkinannya kecil. Katanya minum kopi bikin dehidrasi. Fakta atau mitos? Mitos, santai aja ngopi pagi nggak apa-apa kok. Emang sih setelah minum kopi, kamu bakal lebih sering ke toilet, tapi bukan berarti kamu kehilangan lebih banyak air. Ada sejumlah penelitian tentang efek kafein, beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa minum kopi dalam jumlah wajar sehari nggak meningkatkan risiko dehidrasi. Makan yogurt membantu pencernaan. Menurutmu, ini fakta atau cuma mitos lagi? Fakta dong, tapi kalau pilihan yogurtnya tepat, yogurt adalah makanan yang mengandung probiotik. Bakteri baik inilah yang bikin pencernaan kamu lancar. Kalau mau sistem pencernaan yang sehat, nggak cukup dengan makan yogurt aja. Yogurt emang membantu sistem pencernaan, tapi ingat, nggak semua yogurt sama. Ada yogurt yang mengandung gula atau punya topping seperti permen atau cookies, mending pilih yogurt klasik aja deh. Rambut akan tumbuh lebih cepat kalau sering dipotong. Fakta atau mitos? Mitos, kita sering banget denger, jangan sedih kalau potong rambut nanti rambut kita akan tumbuh lebih cepat kok. Sayangnya laju pertumbuhan rambut nggak bergantung pada frekuensi potong rambut. Laju pertumbuhan rambut rata-rata adalah 3 mm per hari. Pertumbuhan rambut juga dipengaruhi banyak faktor, diantaranya umur, hormon, dan bahkan musim. Ayo, jadi potong rambut nggak nih? Kamu baru duduk untuk makan di restoran favoritmu. Sang pelayan datang ke mejamu untuk mengambil pesanan minumanmu. Kamu ngidam soda seharian, jadi kamu pesan Coca-Cola. Sang pelayan terlihat kecewa dan bilang, ini restoran Pepsi. Apa kamu pernah mengalami ini? Di luar negeri juga sama, Pepsi atau Coca-Cola. Kalau suka dua-duanya, kamu harus memilih. Jadi, bagaimana kalau kita melihat akar persaingan ini? Apa salah satunya secara objektif lebih baik dari yang lain? Kategori pertama, variasi. Menurutku, kedua perusahaan lumayan bagus soal ini. Kamu bisa dengan mudah memilih antara Coca-Cola diet, tanpa gula, dan bahkan cherry. Untuk Pepsi, kamu bisa memesan rasa unik seperti lemon, jeruk nipis, karamel, dan bahkan rasa pedas. Kategori selanjutnya, rasa. Seperti yang mungkin kamu tahu, rasa itu subjektif. Gak ada jawaban benar atau salah, tapi setiap orang punya favoritnya masing-masing. Resep Coca-Cola sudah menjadi rahasia yang dijaga ketat sejak 1891, saat John Pemberton, si penemu Coca-Cola, menjual resep itu. Kemudian, resep itu dimodifikasi oleh pembelinya, Asa Candler. Dan itulah resep yang kita kenal dan sukai kini. Sementara itu, rasa manis Pepsi ditemukan oleh Caleb Bradham.
Tak lama, Charles Gard membeli perusahaan bangkut beradam. Dia juga punya perusahaan permen bernama Loft. Apa itu sebabnya rasa Pepsi lebih manis daripada Coca-Cola? Kalau kamu gimana? Tim Coca-Cola atau Pepsi? Nah, kamu baru bangun. Kamu memesan pizza malam kemarin dan siap memakan sisanya untuk sarapan. Kamu membuka kulkas dan pilihan sulit ada di depanmu. Pizza dingin atau pasta dingin. Bagaimana dan kenapa kedua hidangan ini terasa enak banget pas dingin? Sebenarnya ada sains di balik rasanya yang nikmat. Menurut ahli pasta, spagettimu terasa lebih enak besok harinya karena bahan kecil bernama pati. Ini bisa ditemukan dalam sereal dan kentang. Simpelnya, bahan hidangan ini punya lebih banyak waktu untuk lebih mengenal satu sama lain saat menginap di kulkasmu. Pati menyerap lemak, saus, dan bumbu semalaman. Pastamu menyedot semua rasa itu dan membuat rasanya lebih kaya. Sama halnya dengan pizza. Jadi, pantas orang sering memesan makanan seperti ini dalam jumlah banyak agar ada sisa untuk besok paginya. Enggak, contoh barusan bukan rumahku kok. Masih soal pizza nih, gimana kalau kita selesaikan perdebatan nanas di pizza untuk selamanya? Memang benar, ini adalah batas yang memisahkan banyak orang. Satu sisi mengatakan buah beri nggak boleh dimakan bareng pizza. Kok beri? Kalau kamu belum tahu, nanas itu termasuk buah beri. Sekelompok buah beri yang sudah menyatu menjadi satu. Di sisi lain, ada pencinta pizza Hawaii. Mereka bakal meyakinkan kamu betapa enaknya nanas saat dicampur saus tomat. Rasa manis dan segarnya bisa mengimbangi bumbu saus tomat. Jadi kamu di sisi mana? Suka atau enggak? Oh iya, kamu pernah nyobain nanas bareng burger? Yap, burger juga ditaklukkan oleh nanas. Beberapa penggemar mengatakan nanas punya peran yang sama dengan acar. Nanas memberikan rasa manis, asin, dan tajam yang sangat dibutuhkan pengalaman burgermu. Nah, nggak ada saudara kembar yang persis sama, kecuali camilan Twix. Kalau kamu suka memilih, kayaknya kamu sudah punya pilihan. Jadi coba katakan, kamu penggemar Twix kiri atau kanan? Tapi apa keduanya memang berbeda atau cuma langkah pemasaran yang pintar? Kalau kamu pernah beli Twix dalam beberapa tahun terakhir, kamu mungkin punya 3 opsi. Yang reguler, Twix yang katanya berisi 2 batang Twix kiri dan satu lagi berisi 2 batang Twix kanan. Seperti yang kita tahu, Twix dijual sepasang. Namun pada tahun 2012, pabrikan Twix, Mars, membawanya ke level lebih tinggi. Mereka mengeklaim keduanya bukan kembar identik. Lewat iklan yang kocak, Mars memberikan gambaran kepada para konsumen bahwa proses produksi tiap sisinya berbeda. Ceritanya, para penemu Twix, Earl dan Seamus bersaudara, berdebat hebat. Mereka nggak setuju soal teknik menuangkan coklat dan konsistensi karamel. Jadi, mereka mendirikan perusahaan masing-masing. Misalnya, di perusahaan Twix kiri, dasar renyahnya dituangkan ke karamel dan dilumuri coklat. Kalau di perusahaan Twix kanan, kue renyah dan bahan dasar karamelnya yang lembut diselimuti coklat. Menurutku, ini sebenarnya sama aja, cuma beda cara pencelupannya saja. Nah, beberapa penggemar camilan ini bahkan mengecek kebenaran soal perbedaan antara Twix kiri dan kanan. Ternyata, Twix kiri sedikit lebih renyah. Dan kalau kamu bingung bagaimana cara mengujinya, anggap saja itu melibatkan pengukur desibel digital. Kerenyahan Twix kiri rata-rata 72,3 desibel, sedangkan yang kanan cuma 69,6 desibel. Jadi, apa artinya yang lebih berisik rasanya lebih enak? Kamu jurinya. Para penggemar Twix mengira itu disebabkan proses pengemasan atau penyimpanannya. Mereka bilang bukan kiri versus kanan masalahnya, melainkan penempatan atas versus bawah. Twix yang ada di bagian bawah kemasan selama proses produksi mungkin kurang renyah. Waduh. Aku yakin setiap negara mungkin punya dilema lain, tapi di Amerika Serikat, dilema utamanya adalah perdebatan selai kacang di atas atau di bawah jelly. Kalau kamu pernah muda, angkat tanganmu kalau kamu pernah muda. Pasti kamu punya pilihan sendiri. Saat orang dewasa menyiapkan kotak bekalmu, mana yang kamu lebih suka? Jelly dulu atau selai kacang dulu? Orang-orang di Amerika Serikat punya pendapat yang kuat tentang cara membuat sandwich selai keju dan jelly yang sempurna. Beberapa orang mengatakan selai kacang merupakan dasar yang sempurna untuk jelly favoritmu. Sementara yang lain mengatakan
jelly harus lebih dulu karena lebih tipis dan lebih mudah menyebar. Pertanyaannya sama, kamu di tim mana? Kalau harus milih, kamu tim taco atau falafel? Kamu mungkin berpikir, emang itu bisa dibandingin? Dan jawabanku jelas, keduanya enak tapi punya fungsi yang jauh berbeda. Begini definisinya, taco, hidangan Meksiko yang terbuat dari tortilla goreng yang dilipat dan diisi dengan kacang, cabai, selada, dan daging pilihanmu. Falafel adalah hidangan Timur Tengah berupa roti kacang Arab atau kacang fava yang dibumbui dengan sempurna, dimasukkan ke roti pita dengan beragam jenis topping saus. Nah, kalian paham perbandingannya atau masih bingung? Kalau pembahasan ini bikin kamu ngiler atau membuat lari keluar untuk membeli camilan, berarti aku berhasil. Oh, dan kalau kamu bingung harus milih apa, pilih aja taco falafel. Ada loh, dan menurutku rasanya juga enak. Apa pas lagi nyeruput kopi kamu pernah bertanya-tanya kopi itu termasuk sup bukan? Ternyata sebagian orang yakin bahwa kopi bukanlah minuman, melainkan sup. Kenapa mereka mikir gitu? Menurut beberapa penggemar teori ini, kopi sebenarnya kaldu. Alasannya, biji kopi digiling halus dan kemudian diseduh dengan air. Proses ini menghasilkan cairan yang nggak mengental yang biasanya dikenal sebagai kaldu. Teori ini tentu punya penyangkalan. Mereka mengatakan kopi sama sekali nggak menyerupai kaldu. Karena kaldu biasanya berarti cairan yang punya nilai seperti makanan dan berbagai faktor nutrisi. Sementara kopi ya kopi, yang rasanya enak dan ngasih kamu energi. Meski kamu memesan versi berbeda seperti rendah lemak, tanpa busa, grande latte double shot dengan 2% kayak aku. Hey, enak kok. Jadi coba tulis di kolom komentar, kamu ada di tim mana saja ya?